Untuk kelas 1-2-nya kami ajari mewarnai tapi dengan konteks apa? Gambar. Terus untuk kedisiplinan apa? Bullying. Kami sangat menekankan bullying, dilarang membullying. Dengan cara apa? Untuk kelas 3-4 kami nggak pegang 5. 3-4 itu mewarnai gambar bullying. Di sela mereka mewarnai, aku masuk di situ memberitahu kategori bullying itu apa aja sih, Dek. Untuk kelas 1-2-nya cukup untuk mewarnai dan kami setelkan film tentang bullying. Film bully PS2. Bukan. Itu malah membuli asli anjing. Itu malah membuli asli, Cok. Itu film bagus. Itu game bagus. Game bagus. Mengimbau gitu. Agar kalau kita dibully kita harus ngelawan. Oke, selamat datang kembali di Rodok Liwar Anjay. bersama segmen Ngobdar. Itulah. Sudah lama kita tidak berjumpa. Sik. Dikarenakan kami semua memiliki aktivitas yang sangat produktif dan impulsif. Berubah apa aja? Dimas dengan kesibukan menghandle food and beverage-nya. Asik. Saya dengan usaha university saya. Usaha itu, Cok. Berusaha maksudnya. Oh. Untuk meraih gelar strata 1 Sik. Cok. ilmu komputer, Eskom. Sarjana komputer. Sarjana komputer. Strata 1 komputer. Oke. Jadi nggak usah berlama-lama. Jadi sekarang itu kita ada di di musim-musim liburan kampus. Betul. Kita kebetulan tag-nya di kos. Nah. Sunyi sekali. Beberapa mahasiswa mungkin pulang kampung. Bukan bro, banyak mahasiswa yang Banyak pulang. mahasiswa pulang kampung. Ada juga yang netap. Ada juga yang netap itu seperti kami berdua. Betul. Ada juga yang liburan. Oh iya betul. Jadi yang kami notice itu satu teman-temannya. Selain liburan, pulang kampung, ada yang kerja juga, menetap seperti kami ini. Ada satu lagi yang lagi hype, pening banget nih. KKN. Asik. Tema kita hari ini Mahasiswa KKN. KKN. Kepanjangan KKN. Kuliah kerja nyantai. Kuliah kerja joget. Duh. Agak kurang ya, tapi fakta. Oh iya betul. Agak kurang tapi fakta. Betul. Terjadi di mana-mana itu, Cok. Iya, terjadi di mana-mana. Oke, teman-teman ya, kebetulan ini musim-musimnya KKN, jadi kita bahas KKN. Kalau kebetulan juga kami mahasiswa juga. Asik. Jadi aku udah pernah ngerasain, dan Dimas sebagai POV yang belum ngerasain akan juga punya POV sendiri. Jadi gini, langsung aja, Ubat. KKN sekarang tuh beda sama dulu. Karena berbicara gini nih, kayak dua-duanya orang tuaku. Oh dulu nih jauh orang tua. Iya. Oke. Aku ngomong berdasarkan fakta bro. Anjay. Kalau memang nggak terima, silakan komen di bawah. Anjay. Aku kirimin komenmu pakai foto ijazah bapakku. Anjay. Bapakku S1 ekonomi, ibuku juga S1 ekonomi di kampus Malang. Juga ngerasain KKN. KKN bedanya KKN sekarang sama dulu. KKN dulu itu rombongan bro, ditaruh di satu desa. KKN sekarang juga rombongan dong. Apa rombongan apa? 5 orang. Itu rombongan bro. Itu main futsalnya kurang patungannya. Itu lebih ke PMM sih. 5 orang itu lebih ke PMM. Kalau KKN yang lain? KKN yang lain Unisma aja nih. Ya. Mereka punya nama KSM. Aku lupa KSM itu apa. Aku ada teman KSM. Coba namanya KSM. Itu satu kelompok 12 orang. Oh. UB juga kelompokan. Unmer temenku juga banyak. Kalau kelompokan semuanya berarti kelompokan, Cok. Iya maksudnya gila Dim. Orang desa aja yang lembaganya banyak, orang-orang desanya aja, desanya itu tidak cepat pembangunan perputarannya. Ya. Mau diisi 5 orang, berharap apa? Membantu setidaknya. Oke, bagus poinnya membantu. Nanti kita bedah. Jadi aku sampaikan perbedaannya dulu ya. Oke. Perbedaannya
pada masa-masa dulu itu orang diterjunkan 30 orang dalam satu desa, satu kelompok, misalnya sebut aja desa Ngantang misalnya, Ya. 30 orang ditaruh dari Universitas Merdeka misalnya Unmer, Hmm. untuk memang benar-benar mengabdi. Mereka di sana bawa nama embel-embel kampus, mereka untuk membangun. Memang KKN itu kuliah kerja nyata, memang K-nya itu kerja. Bukan, Ah, kamu mau masuk kan? enggak, maksudnya bukan K-nya tuh ya kerja, bukan K-nya kemana-mana. Nah gitu loh maksudku. Ya kan kemana-mana juga kerjanya. Ya maksudnya kerja, ayo kerja. Dia kerja lah. Nggak nemu soalnya K-nya apa. Tapi kan Jo, Ah, KKN 30 orang, terus untuk sekarang ditaruh di satu desa, bukannya itu malah jadi kayak sibuk sendiri coba kayaknya, Jo. maksudnya Urusin. sibuk sendiri. Sibuk sendiri maksudnya punya kegiatan sendiri, jadi enggak ini, jadi kayak nimbrung sama warga desa. Oh ya udah bisa bro. Kalau dulu 30 ya setauku ya mereka memang benar-benar koordinasi sama orang desa, ngebantu. Maksudku gini lah bro. Kenapa bro sih, Cok? Oh, oke enggak. Cuy aja cuy. Cuy. Gini cuy. Gini. Oh, cuy. Oke, bro aja lah lebih sangar ya. Gak cuy. Apa pren. Cuy, pren, Oh, ayo pren aja. Ini pren. Mana Ini pren? pren. 30 orang pada masa itu pren. Disuruh membuat sebuah program kerja yang membuat berhubungan dengan lapangan, membangun balai desa, membuat Hotel. tugu, kok hotel nggak ada dong. Ya membangun wisatanya Ya. misalnya. Dikerjakan 30 orang aja nggak langsung selesai hari itu loh. Ini bukan Roro Jonggrang loh mereka. Oke. Orang 5 dapat tugas. Nah, Bikin gapura. Selesainya kapan? enggak, berarti beda dong, Jo, tugasnya. Bukan diselesaikan oleh mahasiswa KKN tok, tapi diselesaikan dengan nimbrung dengan warga, ajak warga berkolaborasi. Iya, memang harus gitu Ya, memang. makanya. Berarti Iya. 5 kan cukup. 5 Sisanya cukup. warga. Sisanya warga. Ya yang diambil poinnya kan itu kan hasil dari keringat jerih payah kita sendiri sebagai orang yang turun di situ. Sedangkan misalnya 5-5-nya. Ya kalau 5-5-nya bisa memanage. Banyak yang ku notice ujung-ujungnya apa? Orang desa juga yang ngambil tangan. Gitu loh, Bro. Bukan masalah aku ngeremehin, ya aku ngomong berdasarkan fakta. Ngeremehin kok, Jo. Enggak ngeremehin. Fakta ini kayak gini aja lah, scroll TikTok tulis aja KKN. Ada orang bikin video di sana kerja. Cuman gini. Adalah. Ini bukan kerja, ini mengenalkan aku KKN. Aku KKN. Kamu tidak kan? Aku KKN, kamu tidak kan? Ya gini aja lah. Menurutku mereka tuh FOMO, lebih ke FOMO aja. Oke. FOMO kayak kau tuh joget-joget gini, FVP-nya dapat sih ya, memang ya FVP dapat. Tapi yang kau jadikan FVP tuh yang notice kolom komentarmu tuh loh. Yes. Bukan orang-orang yang kayak, wah desa itu bagus yo, wah desa itu perlu jadi wisata yo. Gitu? Kata siapa? Wah, kakaknya bagus ya. Kakaknya bagus, bukan Nah, KKN-nya bagus. ya kurang enak aja tuh itu typo. Kakaknya. Iya, kan. Jadi menurutku kayak kalian joget-joget memang FVP kalian 100.000 yang lihat like-nya banyak. Asik betul. Tapi kan yang ku pertanyakan kinerja kalian tuh loh apa? Asik. Itu loh. Asik. Kalian memang jago cari penonton, cari like, cari Asik. views. Cuman Itu berarti kan salah satu kreatif tuh, Jo. apa? Salah satu skill dong, Jo. Skill? Iya. Skill Menarik di orang untuk sosial melihat. media. Berarti kan langkahnya udah bagus dong. Langkahnya bagus. Yang diangkat menjadi langkahnya tuh yang salah. Aku kemarin baru lihat nih, ada orang POV kelompok KKN di daerah mana bangun pagi, antri WC, yang lihat banyak views-nya. Komennya tahu, "Hei sama, aku juga dulu gitu." Yes. Gak, Dim. Kalau bisa tuh yang meledak sampai ribuan itu explore desanya lah, Dim. Ya, oke, masuk. Jangan kayak hal-hal yang tidak penting. No. Kayak itu. POV ngantri WC. Apa yang dilihat WC sama orang-orang kayak itu joget.
Terus Ngantrinya, joget-joget Cok. gini. Ngantrinya. Apa yang itu? Relate sama orang-orang. Tadi ada yang komen, aku dulu juga gitu. Sedangkan tugas KKN apa deh? Tanya nih, tugas KKN itu apa gitu? Membangun desa aja. Gitu loh, Di. Aku tuh lebih menyorot ke kerjanya aja. Iya. Nggak benci. Aku juga dulu termasuk orang yang juga pernah Gini-gini PMM. nggak kau? Enggak. Gimana kau? Ya, biasa aja, nggak punya TikTok kami. Kami aja dulu jaket telat. Kami 2 minggu pertama pakai alma mater. Gara-gara kampus tercinta tuh habis. Lagi pesan di penjahit. Habis. Jaketnya habis, sumpah. Aku nggak pesan dikis aja. Work jacket dikis itu bagus itu, Cok. Ya menurutku gimana lah? Menurutku FOMO sih orang-orang itu. Ngencengin TikTok semua, tapi nggak ada kinerjanya. Banyak kalau kita berbicara fakta. Aku tapi pingin tahu dari kau dulu. Ada nih pegangan nih fakta. Banyak sebenarnya, memang banyak. Aku ngelihat di TikTok itu banyak yang FVP. Oke. Yang ku anehin tuh kenapa? Setuju aku sama kamu. Kenapa nggak diangkat hal yang ada di desa? Kenapa yang diangkat malah? Nih ada satu yang unik nih. Cinlok ke asrama KKN. Ketua sudah cinlok dengan sekretaris mah. Gitu-gitu juga. Anjing. Nyapo. Ya ngapain gitu ya. Kau lebih baik daripada ikut KKN, mending bikin FTV. Oh betul. KKN di cinlok di desa penari karena KKN. Anjingnya. Apa bro yo? Kayak ini loh. Brand aja bro. Friend. Asik itu loh brand. Orang desa Kena tuh brand. dengan kehadiran kalian itu sangat antusias, sangat senang bro. Masa? Friend. Ya. Rata-rata seneng. Kalau nggak seneng ya nggak diterima dari awal lah, friend. Nah, yang nerima kan nggak mayoritas warga desa, Cok. Iya, tapi kan secara langsung ya, friend ya. Kepala desa menghimbau kepada warga-warga desa untuk bukan respect, kayak kita dalam waktu berapa bulan itu nanti ada kedatangan mahasiswa. Ya. Seenggak terima-terimanya mereka pasti terima lah, friend. Oke. Kayak orang datang dengan sopan santun, masa ditolak, friend? Itu loh, friend, maksudku. Setidaknya dengan kehadiran kalian udah dihargai, kalian tuh walaupun kalian tidak maksudnya menghargai, tetap ya namanya itu sifat manusia ya, harus saling menghargai yo. Kalian harus berikan yang terbaik gitu loh, friend. Kayak orang desa tuh mesti mengharapkan kayak kedatangan kalian dengan label menuju sarjana dengan pemikiran yang bagus, bisa membangun desa lebih baik. Itu loh, friend. Bukan dicari itu bukan jogetnya, bukan kenceng FVP-nya. Terus gini loh, friend. FVP kalian kenceng 100.000 like, 100.000 2 juta yang nonton. Dampak untuk desa apa aku tanya? Ada nggak? Kok kayak Timothy Ronald? Enggak, bre. Apa? Aku tanya apa dampak desanya? Untuk kalian yang FVP-nya kenceng tuh, nama labelnya KKN desa ini, PMM desa ini. Aku tanya apa dampaknya untuk desa? Ada nggak tiba-tiba kalian 100.000, 2.000 like, atau enggak 500.000 viewer tuh tiba-tiba turis datang ke kampung kalian? Nggak ada. Menurutku nggak ada. Tahu. Nggak ada. Aku yakin nggak ada, Din. Ya, nggak boleh menyamaratakan nggak ada. Siapa tahu ada beberapa desa yang ada ternyata. Yang berhasil. Sedikit. Nah, ya makanya nggak bisa menyamaratakan semuanya nggak ada. Kenapa kau bisa menyamaratakan semuanya nggak ada? Karena mungkin yang FYP di tempatmu kayak gitu-gitu semua. Ya memang, dan rata-rata kayak aku udah cross check, Ya. aku lihat apa yo, mereka lebih kayak inilah. Mereka tuh kayak yang bikin mereka naik tuh kayak satu hal yang lucu digabungkan dengan membawa-bawa suasana desa. Jadi tuh kayak suatu perbedaan digabungkan jadi menarik di algoritma per FYP-an. Ya. Kayak ada cewek yang notabene orang kota tiba-tiba pegang ngarit rumput. Yang lihat berapa ratus ribu. Ya. Aku tanya, itu di balik video, setelah video, yuk selesai. Udah, aku yakin dibuang itu, nggak dilanjutin. Bagus. Nggak dilanjutin itu, gimmick buat naikin gitu. Aku salut kalau kalian. Aku belum tahu ya, mohon maaf. Kalau ada, kalian bisa kirimin ya di TikTok kami. Asik. Kirimin lah link video yang memang TikTok atau IG KKN itu memang nge-expose desanya. Ku tanya, kau ada nggak lewat? Selama inilah. Ada. Yang expose desanya? Ada.
Nah, Tapi itu aku kenal orangnya. eh, Dia upload di story IG gitu, dia ini apa sih ini, kayak buat video profile gitu loh, Jo. profil desa. Bukan. Tempat wisata tapi Ah, itu pantai. bagus, bagus, bagus. Set. Proper alatnya, kameranya Proper, bagus. itu loh. Gini. Itu yang Bagus orang ini. Gitu. makanya gak semua, cuman kebanyakan dan sedikit kayak ini aja lah aku bocorin ya untuk KKN yang kampusnya namanya PMM ya. Untuk admin atau kalau petugas yang mengatur PMM di kampus tersebut UMM kita sebut ya. Monggo untuk tahun depan lah, mungkin untuk gelombang berikutnya untuk PMM agar lebih dilihat lagi, agar lebih di cross check lagi Betul itu. ketika turun lapangan. Banyak loh yang kerja 2 minggu habis itu ditinggal liburan. Kok 2 minggu, 2 hari. Nyetok foto yang banyak, susun laporan buat rapi, udah kirim. Ku bocorin lagi. Ada yang bayar orang desa buat ngelancarin acaranya. Nah, itu. Itulah, gitu loh. Wah, aku jujur, aku termasuk Orang yang nyogok. Bukan, kelompok PMM yang gagal. Gagalku gini. Kami salah di aturan, salah di aturan itu maksudnya gini. Kami tidak terlalu memperhatikan apa yang dihimbau oleh dosen pembimbing kami, sehingga kami melakukan kesalahan. Kesalahannya tuh lebih ke jam ini aja, jam melaksanakan perharinya. Di luar itu benar, kami melakukan program kerja kami, proyek besar kami sudah benar. Terus apapun yang kami lakukan itu jelas gitu loh. Sekarang tuh gini, ada beberapa kelompok yang menyalahkan desanya. Kepala desanya susah gini. Terus gini. Kepala desa itu juga banyak kerjaannya. Asik. Gak ngadepin kau aja. Asik. Atas landasan apa kau bilang dia susah? Kalau kau bilang dia susah karena dia susah dicari, ya memang dia banyak kerjaannya. Minimal kan kau datangin yang lain gitu. Perangkat desa yang lain gitu. Tiba-tiba orang apa, Cok? Enggak, friend. Apa, friend? Kayak mohon maaf, aku bukan kesal sih, kayak apa ya? Kayak aku menghimbau agar kalian untuk gelombang-gelombang selanjutnya Tidak seperti aku ya. Tidak seperti aku dan tidak seperti yang kelompok-kelompok lainnya gitu loh. Gini, friend, aku salah cuman di pelaksanaan. Selebihnya benar. Kerjaku ada datanya. Website ada jadi. Desa dihimbau untuk temanku kan ada 2 ilkom. Ilkom 1, ilmu pemerintahan 1. Ilmu pemerintahan tugas untuk menghimbau aturan-aturan pemerintahan yang orang desa tidak tahu. Ilkom mengajarkan kolaborasi dengan informatika. Apa? Hukum, UU ITE. Dia yang menghimbau untuk orang-orang desa. Penggunaan sosmed itu gimana, untuk UMKM yang penjualannya itu gimana agar menghadapi sosialisasi. Itulah lebih ke sosialisasi lah. Ya. Orang-orang SD, anak-anak SD juga kami ajarin tentang teknologi karena kami dari IT. Kami ajarin gini, teknologi itu apa, terus gunanya apa ke depannya untuk ada yang datang nggak pas sosialisasi? Kami sistemnya rumah ke rumah. Ya. Sistemnya rumah ke rumah. Anjing, keren. Rumah satu. Jadi berapa RT itu? 1 RT tapi banyak rumah. 1 RT itu tapi, Cok. 1 RT tapi banyak rumah, Din. Kayak tahu 1 RT ya pasti banyak rumah. Iyo itu. 1 RT. Tapi 1 RT itu kan sedesa, Cok. Karena kan kami waktu itu di Girimoyo, Karangploso sini. Yo. Banyak RT-nya. Ya memang, tapi kan kau KKN di desa bukan di RT. Ya harusnya sedesa, semua RT kau datangin. Awalnya nih mau dipakai balai desa. Yo, ngundang warga. Cuman kata kepala desanya kalau nggak salah, aku lupa apa perangkat desanya, minim yang datang kalau dibikin gini. Makanya kami rubah sistemnya rumah ke rumah dan lebih worth it. Tapi kenapa kok cuma se-RT? Ya kebetulan kebagian di RT situ tok kami. Dan memang kami taruh di program untuk desa itu di terakhir. Jadi kami 26 hari itu di SD full. Sisanya hari kan kami pas sebulan itu di desa. Di desa kan bukan itu tok di maksudnya itu rumah ke rumah itu kan yang ITE. Rumah ke rumah lagi esoknya kan yang aturan pemerintahan. Orang yang sama itu? Apanya? Yang kau beri? Beda, maksudnya 1 RT tapi beda rumah gitu loh. Kayak rumah ini hari pertama nih ini rumah ini itu ITE, rumah yang besoknya itu khusus pemerintahan.
Dan welcome, orang-orang desa welcome. Kenapa aku selalu bilang orang desa tuh selalu menerima? Orang desa tuh punya rasa tingkat sopan santun tuh yang lebih tinggi daripada orang. Oke, setuju. Karena kau ngerasain kan? Ya, Kita minta apa, mereka selalu sediain. betul. Asal kita minta yang sopan. Betul. Jadi untuk kalian yang kayak merasa anjing kepala desanya susah nih, kayaknya nggak bisa, kami harus rubah program kerja. Cara kalian yang salah. Asik. Menurutku cara kalian yang salah. Kalian hanya ngelihat kayak kepala desanya tuh dicari ditemuin susah gini-gini. Ya iyalah. Kepala desa itu juga kerjaan, bro. Ya kalau kau kuliah, masuk, pulang, makan, tidur, ngopi. Kepala desa enggak. Kepala desa kerja banyak yang diurusin. Habis itu tidur ngopi juga. Iyo, tapi kan kerja. Beda gitu loh, jangan samain sama kuliah gitu loh. Jadi kayak kau untuk alasan apa yang susah ditemuin, susah diajak diskusi. Susah diajak diskusi itu bukan berarti karakternya jelek. Susah diajak diskusi itu rubahlah cara diskusinya. Setuju. Kau pakai metode apa, kayak Tapi bagaimana jika memang kepala desanya susah ditemuin, beneran susah nih maksudnya, beneran nggak mau ditemuin, terus gimana solusinya? menurutku Ya, tetap ganti program. gunakan fitur WA. Tanyain, Pak, apabila Bapak sibuk, apakah ada perangkat desa lain yang bisa saya hubungi? Itu salah satu yo. Yang kedua, kalau memang ini susah ditemuin, kau dulu pas sebelum turun di situ, siapa yang ngizinin kau? Kalau nggak lewat kepala desa ini. Sedangkan KKN Dimyo, setauku PMM, KKN apa itu yang dihubungi pertama kali, keren ya. Kalau nggak kepala desa, itu apa sih, Dim? Kelurahan. Apa? Goblok. Yang model kayak kelurahan gitu loh, Dim. Itu kan juga kepala desa, Pak Lurah juga. Yo, Kepala desa. Gini, sorry. Kalau ndak ketua RT desanya, apa pemimpin desanya lah, Dim. Iya. Di luar kepala desa, di bawahnya kepala desa, RW. RT, itu baru ke kepala desa, gitu loh. Nah, Jadi kalian tuh udah datang, udah dibolehin di situ. Izinnya ke siapa? Kalau kalian izinnya ke orang desa, itu bisa disebut ilegal. Orang desa bisa apa? Aturan. Minimal kalau mau KKN di situ atau PMM di situ, paling tinggi tiernya di situ. Harus tahu. iya, misal dari pertama memang dia ngizinin, kepala desa udah ngizinin. Wes karepmu cuat no. Apa? Orangnya memang cuek. Iya. Ya udah, kalian lakukan hal-hal yang, kalau enggak ya kalian tanya perangkat desa apa yang bisa dihubungi. Nggak mungkin lah, Dim, semua satu kampung cuek kah? Nggak ada, mesti ada entah sekretarisnya, entah bendaharanya, entah bawahannya, wakilnya atau apa, atau Pak RT-nya gitu. Nggak, aduh Dim, nggak ada istilahnya kayak satu kampung tuh isinya cuek gitu loh. Nggak ada, nggak mungkin lah menurutku. Kayak mesti ada lah seseorang yang bisa dihubungin gitulah. Timothy Ronaldo aja. Lah. Ya, kau sendiri lah, apa yang kau notice dari selain tadi yang kau kan tidak terlalu ngelihat yang bagianku tadi. Maksudnya bagianku tadi kan kayak ngapain sih gini joget-joget, kau kan lebih kayak itu tadi. Apalagi selain itu? Kakak sekarang kok sebentar banget ya? Iya, jujur ya. Sebulan aja. Sebulan. Kayak cuma set. Kan katanya kan kakak membangun desa sebulan. Itu misal aku balikin lagi kakak harus membangun desa. Mahasiswa udah melakukan yang terbaik, Oke. Terus waktunya cuma sebulan. Aku nggak bisa melakukan hal terbaik tapi cuma dikasih waktu sebulan tuh. Menurutku Susah, waktu Iya. waktu berbicara soal kemampuan. Maksudnya Berbicara soal kemampuan. Kalau kita cuma dikasih waktu sebulan, tapi kemampuan kita jenius, bisa. Lah, tapi kan tetap butuh waktu. Iya. Misal bangun gapura, tapi semuanya belum kering. Nah, butuh waktu, Cok. Nah, semen sekeren nggak nyampe sebulan anjing. Iya, memang. Kecuali gini, kok bangun gapura hari ke-29. Kok hari ke-30 sudah cabut. Itu, kau kan desa juga di akhir-akhir kan? Sekolah baru desa kan? Iya. Itu. Tapi kan nggak bangun, beda kan. Kalau membangun jangan ditaruh di akhir. Itu balik lagi ke kreativitasan kelompok kalian. Kelompok kalian terus kreatif isinya, bukan orang-orang yang mager. Bukan orang-orang kaum yang taunya semua tuh pakai duit. Jatuh, Cok. Apa itu? Nggak ada kertas. Nah, tapi kan orang-orang sekarang, Cok. Makanya nilai tok, wes. Ngejar nilai tok AKN.
bukan ngejar esensinya. Anjay, esensi gitu. Nilai. Oke. Yang penting aku dapat nilai udah selesai. Ayo. Oke, bentar aku lawan. Yuk. Gini bro. Kau kan juga gitu. Enggak. Gini. Magang, KKN sama Yo, ini. beda, Enggak beda. sama. Enggak Magang. beda, Cuk. PKN, ada kerja di balik situ. Was. Nah, Apa PKN bahasanya? praktek kerja nyata. Anjay. Di balik KKN dan PKN ada kata kerja. Maksudnya kerja lah, bukan kata kerja beda ya, kerja. Suatu kegiatan yang membutuhkan kekreativitasan, keuletan, kefokusan, kemampuan. 4 poin ini digunain buat kau lulus nanti di bangku kuliah. Itu loh maksudku. Kalau kalian menganggap enteng, pas KKN semua bisa dibeli pakai duit. Pas magang semua bisa dibayar pakai duit. Oh. Atasanku yang menilai aku di lapangan bisalah disogok pakai rokok misalnya atau apa atau makanan gitu. Kau di dunia kerja bingung, Bro. Karena gini. Sorry, kita belajar dari PKN dulu, dari magang dulu ya, bentar ya. Magang, kau belajar cara kerja. KKN, ini poin pentingnya. Poin penting dari magang, kau belajar cara kerja. Gimana kerja dari jam segini sampai jam segini, apa outputnya, apa inputnya, apa yang kau lakukan. Ya. KKN, kau belajar cara berinteraksi sambil kerja. Di era sekarang itu penting. Kau kerja nggak ada interaksi, ngapain kau? Jangan gini. Halo. Penting bro, itu bro. Maksudku, kalau kau nggak bisa bangun desanya jadi maju, minimal kau bisa ambil ilmu dari kau berinteraksi dengan kepala desanya bagaimana. Gimana obrolanmu bisa membangun suatu desa itu gimana, ke depannya gimana, interaksinya lah, gitu loh. Pokoknya intinya, sesuaikan apa yang udah kau tulis di dalam laporanmu itu dengan eksekusinya. Kau kemarin ngobrol sama warga desa pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah. Enggak interaksi, Cok. Kalau kau menyamperin di desa di Jawa, kau harus pakai bahasa Jawa. Kalau kau desa di Kupang, kau harus pakai bahasa Kupang. Nggak bisa gitu aja. Kita dimanapun kita Menghargai berada. itu namanya, Bukan menghargai, Cok. bukan. Iya menghargai tahu. Bisanya tuh malah bikin ribet kalau gitu anjing. Apa-apa dikit kayak, Pak, permisi Pak. Aku ate PMM ndak kene kan gak enak tuh. Oh, gak sopan kalau Ya, gitu, makanya Cok. daripada aku nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia lebih sopan. Bahasa Indonesia, bahasa yang dijunjung tinggi di daerah manapun. Wah, belum tentu. Kalau anak informatika bahasa jujur apa? Python. Anjing beda lagi kalau itu. Bahasa pas belajar. Itu deh menurutku kayak poin pentingnya tuh gitu, kayak kau belajar kerja di magang, kau belajar kerja sambil interaksi di KKN, kau belajar membangun, kau kasih ide yang bagus gitu. Sama-sama penting dan menurutku di sistem perkuliahan itu sudah diatur dengan sebaik mungkin di dalam sebuah universitas ya. Kita di semester ini ngambil ini. Di akhir baru ditaruh KKN. Di depan, Cok, KKN-mu, Cok. Di tengah. Di 6 aku kan. Harusnya kalau lebih baik KKN dulu, magang dulu. Menurutku KKN dulu. Karena kita ambil ilmu interaksi kita dengan desa, kita memberikan masukan begini untuk kebaikan desa, baru kita ngambil praktek kerjanya. Urutannya pas gitu loh, kayak ini, kau dapatkan pengalaman menarik dengan cara bekerja dan memberikan ide kepada suatu desa untuk desa ini lebih maju. Desanya berhasil kau buat maju, kau kan dapat feedback gitu loh. Kau dibanggakan oleh orang desa, namamu diingat. Masuk kau ke magang, kau belajar di sebuah instansi, kerjamu bagus kau dibayar, udah dibayar kau kerjamu bagus direkrut untuk kedepannya setelah lulus, baru kau ngambil skripsi isinya kau ambil dari situ. Kan bisa dikolaborasi. Misalnya kau magang informatika, kau magangnya di dinas sosial. Mas Azan, bentar. Ada yang baru ku notice lagi viral di TikTok juga. Nah, sorry teman-teman ya, karena KKN banyaknya di TikTok, jadi kami bahas lebih ke TikTok. Apa? Ada yang baru viral nih, dia itu POV eval pas kakak setelah kegiatan. Evaluasi pas kegiatan. Setelah kegiatan. Ada yang nangis. Ada yang
Bau baku hantam, baku jotos. Kenapa, Cok? Ya mungkin Gak cocok. nggak cocok dengan kegiatan ini, mungkin ketuanya nggak terima di komen gitu. Kau dulu gitu? Hah? Kau dulu gitu? Enggak lah, ngapain aku ketuanya kok. Ese. Semua ada di tanganku. Ese. Jadi gini, poin yang kuambil dari situ, untuk apa kalian evaluasi ribut-ribut tuh di videoin gitu kayak? Terus kalian yang bikin ribut tuh apa? Kalau memang kalian tuh ngeributin tentang anggaran yang tiba-tiba hilang, kok udah hari ke-7 gapuranya belum jadi gitu loh. Apa yang kalian ributin? Aku lebih ke penasaran sih kalau ini, Dip. Sampai kalian mau baku Nah, Jo kan pengen yang terbaik berarti Jo kalau diributin. Iya, tapi apa? Nah, atas kalian tuh ngeributin apa? Datanya nggak cocok misal. Harus jelas lah gitu, kasih ngeributin apa gitu. Ya itu ngeributin harusnya nggak gitu. Pembangunan harusnya seperti ini. Yo. Terus menyangkal set argumennya yang A nggak terima. Menurut B argumen A salah tapi A nggak terima. Menurutku betul. Rai melek cokdal. Nah itu, tapi itulah yang kayak dinotis sebenarnya hal-hal yang tidak perlu diunggah tapi perlu diunggah tuh kayak menurutku kayak apa sih gitu, kayak kalau lebih baik tuh gunakan penonton FVP-mu tuh dengan yang lain lah, lebih cermat lah dalam bersosial media. Asik, fuck. Kau nggak apa-apa bikin 15 detik tapi itu gambaran tentang jalan desa yang bolong. Aku lebih notice daripada kalian joget, kalian bikin video 15 detik tanpa edit, jalan bolong kalian tag pemerintah. Aku lebih suka yang kayak gitu. Nanti desanya yang kena aja. Apa atas kalau desanya kenanya kan memang ada kesalahan. Pemerintah kok nggak nyorot gini. Nanti desanya kena. Misalnya pemerintahnya aju banding, loh kan saya sudah kasih dana ke sana kok tidak digunakan. Ya berarti ada perangkat desa yang menyalahgunakan. Nah, berarti bisa jadi nak, yang kakaknya nih diomongin sama perangkat desa nih, nak, jangan sorot-sorot yang buruk-buruk ya. Berarti yang harus, kalau kayak gitu, sebagai mahasiswa, gini loh bro. Satu hal aja yo yang buat kalian mungkin notice. Yang ngeruntuhin Soeharto dulu siapa? Mahasiswa. Tapi kan kita numpang di desa itu, Jo. Iya tahu. Kita kan belajar di desa itu. Iya, kalau ada yang menghargai dong. Enggak, kan kita berbicara soal jangan sorot yang jelek-jelek. Iya. Secara langsung kan menyuap. Lawan dengan kebenaran. Kalian benar di mata kalian yang naik. Kalian yang diingat. Kalian telah menumpas kejahatan di suatu desa. Oke, itu kita udah videoin jalan yang bolong-bolong itu. Apapun yang buruk di desa itu. Terus kemudian kepala desa nggak keterima, kita dikeluarkan dari desa itu. Ya udah bilang aja ke desa. Karena kita ngulang lagi. Enggak. Kita kan punya landasan kuat. Bu, saya sudah ingin membantu desa ini menguak kebenaran, tapi ada satu perangkat yang menghalangi saya untuk menjalankan kebenaran. Kepala desa yang nggak ngebolehin. Iya. Ya, tapi kan maksud kita baik. Iya. Tapi kan kepala desa selalu aku pemegang kepentingan tertinggi. Ya udah. Apapun yang dengan kepala desa kita udah kalah dong. Iya udah, aku ngomong ke kampus, kan kita benar toh. Bu, saya ingin melaksanakan kebenaran, tapi saya ditolak. Ya udah, berarti kampus jawabannya gini, ya udah, oke, baik, yang Anda lakukan sudah baik, Anda ngulang tahun depan. Itu kampusnya kampusnya harus dipermasalahkan. Nggak ada masa kebenaran tidak mendapat ganjaran yang lebih baik. Nggak semua kampus membela, bro, apalagi kampus tai ini. Kampusnya berarti perlu introspeksi diri. Itu yang perlu dibenarkan. Benar kata Bung Hatta, sistem yang harus dibenarkan. Asik. Fuck. Itu loh bro. Jangan, maksudku gini loh bro, sekecil apa. Kau gitu nggak? Apanya? Tanya aja, kau gitu nggak? Dalam bentuk apa? Itu hal-hal buruk. Ya aku benerin. Sistemnya aku benerin. Cara aku memandang, cara aku mengambil. Mungkin orang. Apa contohnya? Ayo, aku dulu jarang doa, sekarang lebih sering doa. Enggak, desa. Kau ngomong lengkap lah di desa. Nah, ini kan lagi belakang. Ya, kau katanya kau gitu, tau kira ya diriku. Ya di desa. Yuk, apa memang? Mau kau tanya bagian apa dulu? Ya, yang kau perbaiki deh apa? Dari segi pengetahuan orang-orang SD.
Dim gini, D1 Iya, iya, kemarin lanjut. Aku nggak nyangka. Put kasih tunjuk sebenda Apa itu? laptop. Dia bilang komputer loh. Itu pemahaman kecil tapi orang-orang itu tidak tahu loh, Dim. Ya, wes sama aja sih, Cuk. Itu sama aja sih, Cuk. Takutnya gini loh, Dim, itu menjadi stigma kalau ngelihat gitu, Dim. Misalnya ada orang kayak, wah komputernya bagus padahal laptop. Itu hal yang sepele tapi menurutku kayak wajir itu. Jadi tahu nggak orangnya? Jadi tahu. Tetap manggilnya komputer kan? Jangan bisa kejik. Iya kan, tetap komputer kan dia nyebutnya. Itu astaga itu bodoh berarti. Iya tetap kan tapi. Ya enggak, ya bener. Yang jalanin aku. Lagi contoh lagi itu mah simple, Cok. Itu mah cuma ngasih tahu, ini nggak komputer deh, ini laptop. Wes gitu tok. Cuma Kami tanya, kami selalu minta aspirasi juga ke guru-guru. Bu, selain kami melakukan ini untuk anak SD, Ibu mintanya apa? nggak minta Mas, wes. Enggak lo. Katanya kau nanya pengalamanku anjing. Jadi nggak minta kan? Mas, Ada. cukup sama Ada. duduk aja. Itu kelompok lain. Kau. Enggak gini, dengar. Ada Mas, saya minta untuk lebih dihimbau untuk kedisiplinan. Untuk kebersihan. Kalau sudah di tentara tuh siap brak. Mereka ada kebetulan SD kemarin ada. Yo. LKBB-nya ada. LKBB-nya mereka keren loh. Di ini loh, Dim. Ini apa? Tentara sini loh. Karangploso sini. Pendem ini. Karangploso ini loh. Nah iya pendem gitu. Ya itu situ lah. Ikut situ. Ini kan Karangploso. lurus ini kan. Iya lurus ini terus. Di situ. Dan tentara situ yang ngajarin. Tapi anak SD Cok. Belum patut gituin. Tapi mulai dari kelas enggak. Dari kelas 3 lah kalau enggak salah, Dim. Pengembangan dirinya. Mereka minta kedisiplinan, Ekstrakurikuler. kebersihan sama kesehatan. Ya udah, kami masuk dengan apa? Kami masuk dengan membuat sebuah print-printan berisi Ngaruh Tentang- enggak habis itu diklentek itu sama anak-anak SD. itu SD mana anjing, SD Dajjal itu. Nggak ada. Ya kau cuma mengasih tahu toh. Ngasih Ini tahu kertas nih, toh gini, sabar. kau jelasin. Sabar dulu. Udah Untuk dibaca. kelas 45 kemarin kami bawa kertas, kami print dengan warna, plus kami bawa bendanya apa yang mengandung makanan sehat. Tuh satu. Untuk kelas 1-2-nya kami ajari mewarnai tapi dengan konteks apa? Gambar. Terus untuk kedisiplinan apa? Bullying. Kami sangat menekankan bullying, dilarang membullying. Dengan cara apa? Untuk kelas 34 kami nggak pegang 5. 34 itu mewarnai gambar bullying. Di sela mereka mewarnai, aku masuk di situ memberitahu kategori bullying itu apa aja sih, Dek. Untuk kelas 1-2-nya cukup untuk mewarnai dan kami setelkan film tentang bullying. Film bully PS2. Bukan. Itu malah membuli asli anjing. Itu malah membuli asli, Cok. Itu film bagus. Itu game bagus. Game bagus. Mengimbau gitu. Agar kalau kita dibully kita harus ngelawan. Tapi salah lawannya yo. Gimana? Mukul itu kan bully kan. Lah, apa yang ngelawan kita, Cuk? Bully di game yo. Enggak, kau. Cara ngelawannya? Iya. Ya udah banyak-banyak doa aja. Lah, Hukum gitu tuh. karma is real. Karma aja. Ya, Cuk, mentalnya yang kena, Cuk. Dipukul dia diem doa. Mental kena, Cuk. Iya, Pukul dia balas Gini pukul. gila. Bodoh lagi. Aneh SD Biar bro. menumbuhkan percaya diri dong. Nggak, kami lebih ke kalau ada orang ngebullying kita ngelapor. Lapor dengan Oke, pihak itu mana. bagus. Udah. Tapi tonjok dulu lah. Baru ngapor. Itu kalau kau yang ngajarin. Anak ini nanti PMM gitu. Ngajarin gitu kok ya. Gitu lah Dim kayak ya udah ya kami memang merasa gagal tapi kami selalu mengusahakan untuk menjadi yang terbaik walaupun kami enggak terbaik-baik banget lah gitu loh. Ya dan alhamdulillah puji Tuhannya ya sama ibu kepala sekolahnya kami termasuk yang diingat dan kami termasuk orang yang Karena cuma kota yang kakaknya di situ kan. banyak. Yo, Orang istri kepala sekolahnya itu istrinya mantan rektor UMM yang istri. terakhir kemarin. Istri. Dia bilang cewek. Orang rektor kemarin Fauzan cowok, Cok. Istrinya rektor Oh. UMM. Kamu sekolah? Iya, pas sekolah di. Masa? Soalnya orang dia bilang sendiri Girimoyo, sediain Girimoyo sini, Karangploso sini. Bohong dia tuh ngaku-ngaku. Enggak mungkin, orang dia yang bilang sendiri, masa dia bohong? Ngaku-ngaku. Enggak lah, Cik. Ya itu kayak menurutku ya
Ya dari segi ini lebih kita berbicara soal kesadaran diri mahasiswanya lah, kayak mahasiswa tuh yang dicari pola pikirnya lah, kekreativitasannya, terus cara berkembangnya gitu loh. Bedakan sama kita masa SMP SMA ya. SMP kita mungkin masih main-main, SMA kita mengenal cinta. Jadi kuliah ini beda. Kuliah tuh ya pemikiranmu, terus Kenakalan. kekreativisanmu. Ya kenakalan tuh apa ya? Yaitu bagian dari cara kita menjalani hidup lah menurutku. Ke depannya ya itulah harus dimana kekreativitasan lah. Minimal kalian memang kalau pengen ngambil PMM, ibarat kata kalau celah jendelanya itu dibuka lah. Celah jendelanya maksudnya kekreativitasannya lebih dibuka lebar-lebar lah, agar memang celah kekreativitasannya bisa lebih masuk. Jadi gimana menurutmu? Closing. Ya udah nggak ada. Ayolah, kasih lah. Kau sebagai orang yang belum nih. Nggak ada. Belum, nggak ada. Cara anak-anaknya membangun desa. Kau sebagai orang yang, gini aja lah pertanyaan terakhir. Desamu pernah dimasukin orang? Pernah. Mereka ngapain? Itu kan kau secara tidak langsung ngeliat tuh. Template aja. Ngapain? Masih nama jalan. Pelang gitu. Oke, bagus lah itu perlu. Template tapi itu. Iya, template ya. Kan kau bilang tadi, jendela harus dibuka selebar-lebarnya. Iya. Nah, setelah kau melihat di desaku cuma dikasih nama jalan, kau berpikir apa yang harus bisa diberikan lebih oleh mahasiswa terhadap desamu selain pelang nama? Udah bagus. Udah bagus. Ke masyarakatnya lebih. Oke. Membangun SDM. Oh, SDM, sumber daya manusianya. Ya. Oke. Membangun SDM. Selain itu, membangun fasilitas oke, tapi menurutku yang lebih penting lagi bukan sekedar nama jalan. Closing nih, penumpang nih. Tempat air minum. Semua rumah punya tempat air minum. Oke. Jangan. Ya paling template-nya gini ya, aku kasih tahu template-nya. Pelang jalan, tong sampah, kampung. Nah itu Jo, itu kan template Jo. Apa? Pot bunga. Coba apa? Aku ada notice kemarin, lihat nih di TikTok nih, bagus nih. Di TikTok tuh ada yang bagus, ada yang enggak yo, teman-teman. Ada di KKN di Gianyar di Bali, mereka buat tempat pemusnahan sampah roket. Disebut roket karena mereka menggunakan kaleng cat besi disusun ke atas. Itu buat cerobong asapnya. Jadi sampah plastik itu dibuat pakai cuman pakai ini loh, apa? Nih, bata disusun kotak buat tutup itu, terus bolongannya dibuat persempit gitu, masukin sampah, api dihidupin, bakar, keluar, hangus tanpa harus merusak kan sampah plastik. Udara tapi Cok. Tapi kan mereka buat tinggi-tinggi nih ininya kalengnya tanpa dibuka atasnya, tanpa dibelek nih, paling atas tuh. Jadi kayak terkurung di dalam itu. Anjing. Iya, aku lihat tuh di KKN Gianyar kalau nggak salah di Bali. Gak ada asap berarti? Nggak ada asap, minim asap lah, bukan nggak ada asap, minim asap. Asapnya terkurung kan? Terkurung. Anjing, ngapik Cok. Nah, itu bagus. Bagus. Itu KKN Gianyar tuh ada yang bagus kemarin. Ini menurutku aku juga kebuka nih jendela aku setelah ngomong sampah. Harusnya bisa lebih mengajari limbah nih banyak Cok. Berbagai macam jenis. Ada limbah organik, limbah plastik, limbah apapun itu. Sebenarnya harus bisa lebih dimanfaatkan lagi. Bukan mengelola limbah dengan menghanguskannya, tapi lebih ke biar limbah ini bermanfaat lagi. Misal ada limbah plastik bisa dibuat kayak kotak pensil, kerajinan, kain-kain bekas bisa dibuat apa kayak gitu. Menurutku lebih gitu. Sama ada ini terakhir loh, salah satu desa aku lupa, mereka cuman modal ngelas besi membentuk sebuah besi itu seperti misalnya gini, contoh mungkin biayanya mungkin agak banyak yo. Mereka buat besi itu diukir dalam bentuk misalnya contoh desa batu dibentuk B, terus mereka taruh di dalamnya botol aqua disusun rapi. Jadi kayak tulisan batu ini membentuk gitu, tulisan batunya membentuk dari ini dari tutup botolnya itu. B itu membentuk dari tutup botol. Itu bagus. Karena gini bro, kalian tuh dikasih uang juga oleh kampus, dana. Berapa sih Jo? Kalau mohon maaf ya, kalau kemarin aku sama lah 75.000 per anak. Lah itu loh. Tapi untuk kampus-kampus lain tuh beda-beda lah.
Ya, maksudku kan gini lah bro, daripada uang kalian sisihkan lah uang tuh untuk kalian ngeluarin duit, kalian dapat nilai gitu loh bro, bagusnya gitu loh bro. Dan kalian juga punya kepuasan, desa ini pernah aku bikin jadi bagus. Urunan aja gitu. Ya aku nggak harus memaksakan kalian harus sama kayak, ya makanya kekreativitasannya tuh loh. Belajar dari ngeliat, membuat ilmu baru. Nah gitu aja lah. Dari lihat nih, roket sampah. Apa sih yang bisa aku gali dari sini? Roket sampah misalnya menghabiskan 500, apa sih yang bisa aku buat lebih bagus ini atau mirip kayak ini dengan harga 250. Kalau memang kalian berbicara minim biaya. Oh, bisa itu. Bisa, makanya. Pakai kaleng susu habis itu loh. Cok. Yo, lebih kecil kan. Semennya diganti pakai rong-rongan gitu, Bang. Apa Roman? Ada yang semen kecil tipis itu yang memang buat kayak ngelapisin tembelan gitu. Kok rongan? Apa loh, Nat, aku namanya? itu namanya. Nat. Nat ya. Iyo. Ini kan Iyalah, buat ngelapisin pinggir yang nggak kasar gitu loh, yang dia nggak perlu pakai pasir, dia langsung kasih air. Nat ya namanya, aku lupa namanya. Corona. Soalnya itu buat ongrongan nih, kayak ini kasar nih, terus ditemplek itu kan. Lah goblok itu beda mah cowok. Ya itu maksudku yang buat emang. Ini tuh plam pas lupa Apa? Pluim, Gak cowok. William Pluim. Sesrok kan ini. Kok sesrok. Oke teman-teman, sekian dari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu poin dari pembahasan kami tentang KKN. Semoga KKN kalian ke depannya untuk kelompok-kelompok lain, untuk angkatan-angkatan yang berikutnya menjadi yang terbaik dan bisa membangun desa terbaik. Apa itu nih?